Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam acara Sahabat Rismat TV. Alhamdulillah, mudah-mudahan Sahabat Rismat TV selalu dalam keberkahan, selalu dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita mengundang narasumber kita, tokoh agama kita, yaitu Pak Ustadz Zailani. Di tengah kesibukan beliau, kita meminta kesempatan waktunya untuk membagi dan bercerita bagaimana Rismat dulu tumbuh sampai sekarang berkembang begitu pesat dan makin berkah musola Rismat, dan mudah-mudahan pada hari ini kita bisa berbagi ilmu kepada guru kita Ustadz Zailani. Kita langsung sapa saja beliau dalam acara kita Sahabat Rismat TV. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya lama nggak jumpa dengan Pak Ustadz, makin lama makin ini ya, auranya makin apa sih namanya, membuat saya terkesima gitu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Pak Ustadz, dari kesibukan Pak Ustadz sendiri gitu, ngajar, terus di rumah juga kebetulan ada amanah TPA gitu ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nah, untuk hal itu gitu Pak Ustadz, bagaimana gitu Pak Ustadz membagi membagi waktu gitu Pak Ustadz, seperti apa gitu? Gitu ya. Ya, terima kasih ya sudah dihadirkan pada hari ini. Yang pertama bergelut terutama kita bergelut di Rismat dulu ya dia. Alhamdulillah saya Bang Edi, karena PT Edi, terus Bang Pucon, Bang Wandi dan yang lainnya gitu ya, teman-teman kita yang lainnya itu alhamdulillah pengalaman yang seperti itu yang sekarang kita rasakan di Rismat. Betul. Alhamdulillah. Dan bagaimana bisa membagi waktunya itu dari kita belajar di Rismat. Karena di Rismat itu kita diajarkan berorganisasi dari awal. Karena gini, dulu bagi waktu di Rismat itu, anak Rismat dulu kan pengajian gitu dulu ya, dari malam Jumat, malam Kamis gitu kan, atau pengajian itu kan dari situ kita belajar membagi waktunya. Dan sekarang ketika kita masing-masing sudah berkeluarga, alhamdulillah saya ngajar gitu ya, ngajar di satu madrasah di UMIN 19, dan di situ kita belajar. Dulu aja waktu kita masih bergelut di Rismat, ya kan, di masyarakat kita bisa loh bagi waktu. Kapan kita di rumah nanam bangunan, kapan kita ngaji gitu kan. Dan alhamdulillah kita terapkan sekarang nih. Ketika kita udah berkeluarga, kita udah bekerja, dikit-dikit kita bisa bagi waktu. Alhamdulillah walaupun kita masing-masing udah punya kesibukan, tapi ya sekarang ya bukan saya saja juga, semuanya mungkin anggota Rismat mereka sibuk dengan bekerja, menurut ilmu ngaji gitu ya, malamnya gitu. Iya, alhamdulillah dari dulu memang yang namanya anak Rismat itu ya sibuk ngaji malamnya gitu ya. Ada rajin. Artinya terdahulu memang berkah, saat ini memang doyan ngaji ya. Doyan ngaji. Dulunya ngajinya doyan banget bener ya. Karena seingat saya pun memang dulu juga waktu saya masih kecil ya, Sahabat Rismat TV ya, setahu saya dan seingat saya, beliau ini guru saya dulu loh. Saya waktu belajar abadnya sama beliau. Masih ingat ya Pak Ustadz ya? Betul ya. Karena gini, dulu itu kita sama-sama aja gitu. Jadi kita di Rismat sama-sama gitu kan. Terus sampai kita juga ngaji di mana gitu sama-sama. Nanti juga ketika kita ngaji abata, GJI, terus kita ya tetap aja kita sama-sama seperti itu. Iya. Jadi kita untuk pembagian atau mengatur waktunya itu ketika kita nanti kalau kita udah masing-masing udah pada punya kesibukan gitu ya, ada kerjaannya, ada keluarga. Jadi insya Allah kita ya bisa lah insya Allah dengan dengan sisa tenaga yang kita ini kan, itu kan malamnya kita mesti tempatkan untuk ngaji seperti itu. Makanya kita salut di Rismat gitu ya, salut. Memang di Rismat itu
bukan hanya ngaji di satu tempat gitu kan, ada di tempat lain, ke musola lain, satu rumah ke rumah lain gitu. Jadi emang udah biasa anak Rismat itu yang memuliakan ngaji. Alhamdulillah. Kayaknya Pak Ustadz jadi pentolan Rismat nih dulu ya. Karena banyak temen-temen yang apa ya, banyak temen yang apa ya, yang sama gitu, maksudnya satu ini yang satu visi dan misi gitu kan ya, terutama kan guru kita Pak Kiai Muhammad Ali itu, beliau itu apa ya, beliau bisa membangkitkan semangat kita semua. Itu bisa, jadi apa ya, kita nggak merasa sendiri, ya udah terus aja gitu, penting kita rame-rame seperti itu. Ada motivasi dari beliau. Jadi kita ya semangat. Jadi ada sosok guru kita tercinta ya, yang beri semangat, yang beri semangat. Secara supportnya semuanya, nggak jalan sendiri. Beliau ngawal. Seperti itu. Baik. Sahabat Rismat TV ini dimuliakan Allah. Nah, kita saking saya semangatnya menyapa beliau, saya tuh hampir lupa menanyakan beliau. Nah, kita pengen tahu nih, beliau ini asli mana gitu, lahirnya di mana, asli mana, bahkan sampai ke orang tuanya, almarhum Bapak Haji Hasan. Kita juga pengen tahu beliau seperti apa, sosok dari orang tua beliau, lahirnya gitu. Mohon izin Pak Ustadz. Iya, gitu. Saya memang lahir di Meruya. Ya 45 tahun yang lalu lah. Udah tua juga gitu ya. Sudah tua. Lumayan lah. Lumayan. Artinya Pak Ustadz sekarang bukan awet muda, awet tua ini Pak Ustadz. Awet tua, iya benar. Karena gini, saya ini di apa ya, di tahu musola ini gitu ya, musola At-Taqwa. Alhamdulillah saya termasuk yang dulu tahu waktu masih di atas, belum gusuran. Ketika nanti di sini kan dulu musola di atas itu kan, ketik dulu tadinya tinggi itu kan, sebelum digali itu, alhamdulillah saya pernah ngalamin mulai dulu yang musola di atas itu ada maulidnya pakai besek, berbut besek, yang ada maulid dulu ya, zaman dulu gitu. Ya, jadi zaman orang tua kita dulu kan, kayak almarhum Kang Baba Haji Sari, itu beliau, masya Allah, masih ingat, maksudnya wajah beliau itu ketika itu, masya Allah itu masih ingat. Jadi dari dulu sampai musola sekarang itu, alhamdulillah saya juga bila kata perkembangan ini alhamdulillah tahu juga, dan saya juga memang lahir ketika tahu dulu, maksudnya ketika dulu di sini di wilayah sini masih di atas lah gitu, belum gusuran. Jadi tahu dulu yang di sini masih banyak pohon, terus di sini digusur sawah gitu ya, di depan itu masih sawah, masih rawa. Kalau hutan masih ada juga Pak Ustadz sini? Kalau hutan sih bukan hutan gitu ya, kayak semacam dulu yang di belakang dekat sekolahan tuh, Air Petra kan dulu tuh, yang di belakang Gunung Leper itu ya, di belakang itu dulu kan namanya kayak rawa gitu, gambreng namanya dulu. Gambreng gitu ya. Gambreng gitu ya, kayak semacam kaubakan itulah gitu kan, itu paling pojokan itu tempat air menggenang. Itu alhamdulillah itu ya, dari situ kita tahu juga kayak gitu. Zaman-zaman sampai sekarang itu, sekarang kan namanya ya, penduduk udah banyak ya kan, ya semakin berkembang ya, alhamdulillah makin kemari ya penduduk makin padat gitu kan. Alhamdulillah masih bertahan Rismat itu. Kalau saya sendiri memang kan anak milenial sekarang gitu Pak Ustadz. Jadi saya sedikit banyak tidak mengalami zaman yang Pak Ustadz alami, seperti tokoh
agama kita dahulu al-maghfurlah Bapak Haji Sari, gitu. Terus Bapak Haji Nasir. Iya, Bapak Haji Nasir. Iya. Karena memang beliau orang-orang baik, orang-orang mulia, dan sekarang meninggalkan bibit yang sangat baik dan mulia juga. Dan alhamdulillah saya juga merasa bersyukur bisa bertemu dengan orang baik, orang-orang mulia seperti Pak Ustadz Jailani juga. Alhamdulillah. Nah, makanya kita datangkan beliau kemari untuk berbagai cerita dan ilmu beliau gitu. Dan beliau sendiri saya belum tahu nih, tadi juga belum bercerita tentang sosok ayahanda dan ibunda Bapak Haji. Oh, Bapak Haji Ya, Hasan. seperti apa. Dan Iya. juga nanti mungkin boleh dijelaskan itu istri Pak Ustadz dari mana, anak-anaknya itu sekarang berapa gitu Pak Ustadz. Kita juga pengen tahu. Dulu juga kan kita masih kecil gitu ya, Pak Ustadz juga anaknya gimana gitu. Iya. Silakan. Ya, alhamdulillah. Seiringnya waktu, berjalannya waktu gitu ya, ya nggak terasa sih, alhamdulillah saya pribadi gitu ya, saya udah punya 2 putra, gitu kan, alhamdulillah, ya kan, kedua-duanya itu ya walaupun dikatakan masih, yang pertama kan baru usia 9 tahun, yang kedua alhamdulillah udah 5 tahun, gitu kan, dan saya juga ketika saya berumah tangga, gitu kan, saya termasuk telat juga nih rumah tangga. Iya, termasuk agak telat juga gitu, agak telat. Karena gini, kenapa ya? Saya pikir saya sendiri juga gitu. Karena kan dulu ketika orang tua gitu ya, saya agak kalau misalkan bercerita seperti itu, saya menikah, orang tua udah nggak ada. Udah meninggal dua-duanya, dan alhamdulillah saya menjalani itu semua ya, insya Allah gitu ya, kuat seperti itu, karena saya ketika orang tua masih ada gitu ya, dua-duanya seperti itu kan, istilah kata saya masih kuliah gitu kan, masih kuliah, istilah kata belum sempat kerja lah gitu. Tapi saya di rumah emang udah ada kesibukan, ngaji gitu, ngajar ya, walaupun ngajar ngajinya emang di rumah seperti itu. Emang orang tua juga dari dulu kepengennya dan mengajar ngaji aja, setelah kata seperti itu. Iya, sampai saya ingat dulu ketika saya di keluar pesantren gitu ya, keluar pondok, saya nggak boleh kuliah, saya mau dipondokin lagi ke Pandeglang katanya, tempat ini guru kita. Kayak Muhammad Ali, pengen di sana aja katanya. Saya pikir, waduh, kayaknya mondok mulu gitu kan, saya gitu berarti gitu kan, aduh, akhirnya kita ya mohon lah gitu sama orang tua, ya janganlah Pak gitu, kita kayaknya ini enggak ya gitu, biarin lu mah nanti ngajar ngaji aja gitu ini semua orang tua seperti itu. Makanya ketika kita, ya saya pribadi gitu ya, saya ngajar ngaji seneng banget. Oh ya aja saya ngajar ngaji, terus saya istilah kata coba-coba ya, coba-coba daftar kuliah. Akhirnya dapet, terjadi perjanjian. Lu kalau misalkan lu kagak dapet di Ciputat, udah lu mondok aja. Kita kata seperti itu orang tua. Akhirnya ya udah, kita akhirnya berusaha ya berusaha sampai sama guru kita juga alhamdulillah Pak Kiai nganterin saya minta air, saya minta air ke beliau. Masih kental ya Pak Ustadz. Iya, minta air. Ya. Pokoknya kepengen kita itu, ayah harus kuliah lagi seperti itu. Tapi orang tua satu sisi, lu jangan kuliah. Tuh, lu mau jangan ngaji aja. Tuh, jadi orang tua itu kayaknya agak kolot juga. Ya seperti itu, ya udah akhirnya. Masya Allah, sahabat Risma TV yang dimuliakan Allah. Beliau ini sosok anak Betawi yang sangat diidamkan sebetulnya.
karena beliau sangat mengedepankan agama, sangat mengedepankan ilmu, gitu. Jadi mudah-mudahan sahabat Risma TV yang nonton bisa menjadi inspirasi kalau ilmu adalah di atas segala-galanya, dan Betawi kita harus terus maju dan berkembang menjadi satu kesatuan bagi bangsa Indonesia. Gitu. Selanjutnya gini Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz kan sudah menjelaskan nih, istri udah ada, terus anaknya 2, masih pada kecil-kecil tuh Pak Ustadz. Nah, bagaimana itu cara mendidiknya? Kegiatan dari pagi di sekolah, terus sorenya ngajar di rumah ada TPA. Nah, itu anak Pak Ustadz sendiri yang diamanahkan Allah Subhanahu Wa Taala 2 itu gimana tuh Pak Ustadz cara mendidiknya, cara ngajarinya gitu Pak Ustadz? Seperti apa gitu Pak Ustadz? Kalau misalkan dicerita dengan kegiatan gitu ya, kita mau sedikit agak padat. Karena ya namanya kita ngajar di formal gitu ya kan, ngajar di formal, ngajar di madrasah. Jam 6 jalan gitu kan. Dari jam 6 kita udah absen sampai jam 3 absen. Nah, kita di situ full gitu kan di sekolah, di madrasah. Ketika kita pulang itu udah ditungguin ngajar TPA, itu kan ditungguin. Ya udah, jadi kita hanya ada waktu ya 1,5 jam lah gitu kan, sampai jam 4:30 itu kita ngajar. Nah, di situ anak juga sekalian aja saya ajarin di situ. Jadi anak itu, kalau anak sih kita cara mendidiknya di rumah itu kita kasih waktu selain dia ngaji juga gitu kan, jam 3 sampai 4:30 dia juga ba'da maghrib. Ba'da maghrib itu seperti itu ya. Dari kegiatan kesibukan tersebut gitu, apa sih Pak Ustadz ini? Kegiatannya sibuk, juga mengurus anak juga. Nah, bagaimana cara membaginya? Membagi kegiatan-kegiatan tersebut gitu. Ya, mungkin ya cara membagi itu ya waktunya ya. Makanya saya sekarang mau ada pengajian malam, saya stop dulu karena saya cukup sampai 4:30, dari mulai jam 6 sampai jam 4:30. Nah itu, dan untuk dari mulai maghrib, pada maghrib gitu ya, sampai dengan subuh ya insya Allah saya hanya di keluarga aja. Yang terakhir Pak Ustadz, pertanyaan saya yang terakhir, nih saya mau tanya nih, ini buat saya serius karena ini berkaitan dengan cita-cita gitu. Karena Pak Ustadz juga pernah kecil, saya juga pernah kecil gitu. Nah, Pak Ustadz cita-citanya dulu mau jadi apa gitu Pak Ustadz? Apa mau jadi kiai? Apa mau jadi dokter apa gitu Pak Ustadz? Oh iya. Karena sekarang udah jadi Pak Kiai nih soalnya. Udah gini. Gitu Pak Ustadz, gimana? Karena gini, kalau untuk cita-cita sih, ya mau saya alhamdulillah capek artinya menjadi guru. Alhamdulillah. Dan dari dulu juga saya bilang gini, karena saya kan lulusan pesantren juga gitu kan. Jadi saya begini, saya harus punya murid nih, walaupun 1. Itu makanya saya walaupun sibuk apapun saya harus ngajar ngaji, karena gini, saya bisa mengajar di mana-mana gitu, saya bisa ngajar di formal seperti ini karena ada bekalnya. Saya dulu ngajar ngaji di rumah, makanya saya yang ngajar ngaji di rumah itu nggak bakal lepas, karena cikal bakal saya jadi bisa ngajar di formal seperti itu. Itu makanya alhamdulillah. Saya sih nggak muluk-muluk, saya paling nggak harus ada murid walaupun di tempat lain maupun di rumah gitu. Udah jadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi guru aja udah. Artinya alhamdulillah. Iya, artinya Pak Ustadz cita-citanya semua sudah terkabul. Allah Subhanahu wa Taala semuanya. Pak Ustadz, mungkin itu pertanyaan dari kami, dari sahabat Risma TV. Kita mengucapkan ribuan terima kasih Pak Ustadz telah bisa hadir ke sini, menyempatkan waktunya di tengah kesibukan Pak Ustadz. Terima kasih ya Pak Ustadz. Sama-sama. Sahabat Risma TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala, saya tutup dengan kesimpulan dari
narasumber kita pada malam hari ini, Ustaz Jailani, dengan kesibukan beliau, dengan manfaatnya beliau, artinya kita diberikan ilmu oleh beliau, yakni kita diharuskan menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.